teman-teman muncul ya di teman-teman kita di pertemuan 7 ini membahas tentang apa menambah fitur. Nah, makin lebih fokusnya ke plugin. Sebelumnya teman-teman saya mau nanya, kita dari kemarin kan ngomong plugin itu kan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu plugin? Mungkin ada yang udah pernah tahu gitu. Alat tambahan untuk meningkatkan fitur. Iya, Pak. Nah, plugin itu adalah fitur tambahan untuk apa? Untuk ini ya, untuk membuat website menarik tanpa merusak struktur yang memang bawaan dari WordPress itu sendiri. Nah, kita coba lihat. Ah, Nah, di sini plugin adalah perangkat lunak tambah yang berisi sekumpulan fungsi yang dapat ditambah software. Oke. Nah, masih analoginya seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini eh, bagaimana plugin itu bekerja? Nah, poin fokus. Nah, plugin kan kode kode si plugin ini momen tertentu di website. Misalnya saat klik tombol beli, nah di plugin ini gini teman-teman, kumpulan kode juga atau fitur yang dibuat oleh orang lain pihak ketiga. Nah, mana sifat dari WordPress memang open source ya. Nah, itu bisa dikembangkan ya. Nah, termasuk si plugin ini. Nah, ini siapa saja boleh membuat plugin. Nah, nanti kodenya bisa kita pakai di WordPress tanpa merusak struktur website kita sendiri. Itu. Nah, yang kedua, database. Dia menyimpan data baru seperti contoh seperti seperti data riwayat set di tabel tambahan. Nah, yang ketiga sifatnya modular, bisa dimatikan atau dinyalakan kapan saja tanpa merusak konten utama. Nah, bagian kedua ada fungsi strategis dari plugin. Yang pertama fungsinya perluasan fitur. Nah, di sini website dasar biasanya hanya bisa menampilkan teks dan gambar. Nah, dengan plugin teman-teman bisa membuat katalog produk obat, sistem filter, uh, serta formulir konsultasi apoteker online tanpa teman-teman bikin halaman khusus seperti itulah. Jadi plugin ini menyediakan apa yang teman-teman butuhkan. Yang kedua ada fungsinya sebagai otomatis tugas rutin, yang mana fungsinya bisa update stok otomatis. Nah, saat penjualan misalnya dengan adanya plugin, teman-teman website teman-teman bisa membaca misalkan obat jumlahnya saat uh, barang itu masuk, si obat ini masuk, misalkan 10. Nah, setelah laku 2, dia bisa ngitung otomatis. Nah, seperti itu. Yang kedua, bisa kirim invoice atau instruksi minum obat, contohnya ke pasien. Nah, dia bisa otomatis.
Serta yang ketiga dia bisa merekap laporan dari hasil penjualan. Nah, di sini apotek digital tidak boleh kaku. Nah, fungsi dari plugin di sini bisa juga menjadi chatbot menjawab pertanyaan umum. Nah, teman-teman pernah menggunakan chatbot? Enggak? Mungkin di website. Pernah, Pak. Nah, di website apa, Mbak Dea? Ada yang pernah? Gemini itu masuk gak, Pak? Kayak- Iya, game ini nah, Oh, tapi kalau bukan. chatbotnya mungkin di Shopee ya, atau Oh iya, mungkin itu contohnya ya, Pak. benar. Ini Pernah, dia Pak. menggunakan mungkin dari Gemini ya. Nah, dengan ada plugin ini dia juga bisa. Nah, serta yang kedua sebagai pengingat. Nah, di sini juga dia bisa otomatis mengingat si pasien untuk minum obat kapan saja. Nah, yang keempat, poin kepatuhan regulasi. Nah, di sini regulasi farmasi sangat ketat. Nah, yang mana plugin bisa membantu untuk mencatat, yang pertama pencatatan nomor batch dan tanggal expire dari produk. Kedua, verifikasi identitas pasien untuk pembelian obat tertentu. Yang ketiga, arsip digital resep dokter yang masuk. Karena memang di farmasi kan ada banyak jenis ya obat ya, termasuk obat keras. Nah, yang mana dengan adanya plugin ini itu bisa ini memverifikasi identitas si pasien yang menggunakan obat keras tersebut. Nah, yang mana mungkin di ini teman-teman banyak yang kerja di ini ya di rumah sakit, klinik mungkin puskesmas. Nah, yang mana data pasien sekarang kan masuk salah satu sehat. Nah, dengan adanya plugin ini juga bisa membantu untuk nge-record data-data pasien. Nah, di bagian ketiga ada ekosistem plugin penting. Nah, ini daftar tool wajib untuk membuat website farmasi. Nah, yang pertama ada yang namanya WooCommerce. Nah, karena di sini fungsinya bisa membuat manajemen katalog obat. Nah, serta di sini juga sudah ada sistem keranjang belanja. Yang ketiga bisa manajemen kupon promosi. Nah, dari suatu produk seperti itu. Yang kedua ada check out file upload. Nah, kenapa ini vital? Nah, ini yang kita bahas tadi. Dalam aturan farmasi, obat keras tidak boleh dijual tanpa resep. Nah, plugin ini memungkinkan pasien untuk mengunggah foto resep dari dokter di halaman checkout. Jadi teman-teman tidak perlu membuat satu satu halaman lagi untuk si pasien ini ngupload surat ini yang dari dokter itu. Nah, dengan adanya plugin, nah ini bisa langsung memungkinkan. Nah, yang ketiga ada word defense. Nah, karena data medis sifatnya rahasia, nah di sini plugin ini membantu untuk mencegah serangan dari brute force atau tebak password. Nah, yang mana password yang dimaksud dengan brute force ini itu bukan manusia lagi yang mencoba apa tebak-tebak password, tapi suatu sistem yang telah dibuat sama hacker-hacker lah kita sebut ya. Nah, itu dia sudah tinggal satu kali klik, dia tuh mencoba masuk ke website kita. Nah, dengan adanya ini sangat membantu agar database medis kita terjaga. Nah, yang kedua bisa untuk firewall
memblokir IP yang dirasa mencurigakan. Yang ketiga, dia bisa men-scan malware untuk mendeteksi script pencuri data. Nah, yang keempat, ada plugin Yoast SEO. Nah, yang mana apa ya poin pertama dari SEO ini itu adalah keyword. Nah, dia bisa menganalisis apakah nama obat sudah sesuai dengan tren pencarian yang ada di Google. Nah, teman-teman tahu ya, kita udah bahas SEO itu apa. Nah, yang kedua, bisa memastikan artikel atau edukasi kesehatan teman-teman mudah dibaca. Ataupun berita ya, berita mudah dibaca. Nah, yang ketiga, sitemap. Nah, dia bisa memberitahu Google daftar seluruh produk obat yang ada di website teman-teman. Nah, yang kelima, ada plugin yang namanya Raja Ongkir. Nah, karena obat harus sampai cepat ke tangan pasien, nah plugin ini menyediakan cek biaya ongkir, misalkan JNE, JNT, atau si cepat secara real time. Atau yang lainnya ya. Nah, yang kedua, mendukung kurir instan. Nah, seperti Gojek, Grab, Maxim, dan yang lainnya. Nah, untuk obat yang butuh cepat. Nah, yang keenam, ada yang namanya Midtrans. Yang ini untuk apa? Payment gateway ya. Nah, yang mana dia menyediakan transfer antar bank, e-wallet, bahkan QRIS. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi nih membuat website, kita bikin lagi satu halaman untuk pembayaran. Nah, nanti kita harus cek satu-satu, kita verifikasi. Nah, dengan adanya Midtrans, kita sudah mengkaitkan langsung dengan produk kita, dan nanti dia akan otomatis dengan membaca token. Nah, dia nanti membuat token sendiri otomatis. Seperti itu. Nah, yang ketujuh ada WhatsApp Chat, yang mana berisi konsultasi, informasi, dan edukasi. Nah, ini adalah merupakan tanggung jawab dari apa? Dari perusahaan lah, kita anggap ya perusahaan OTT. Seperti itu. Plugin ini menghubungkan tombol di web langsung ke WA si admin lah, admin OTT kita anggap. Nah, yang kedelapan ada Google Sitekit. Nah, di sini bisa untuk melihat tren kebutuhan obat masyarakat melalui data pengunjung. Nah, dengan adanya apa? Adanya Google plugin ini, teman-teman bisa melihat nih di website teman-teman, obat apa sih yang sering dicari sama si pasien. Nah, sehingga itu bisa menjadi suatu acuan untuk teman-teman dalam pengambilan keputusan. Misalkan obat A ini paling laku nih di sini di daerah ini. Nah, teman-teman bisa untuk nambah stok. Nah, dia bisa langsung otomatis membaca apa obat yang tren seperti itu. Nah, di sini ada memilih plugin yang tepat dan aman. Nah, karena di plugin sifat dari plugin ini memang open source, seperti yang kita bahas tadi, itu siapapun bisa membuat, tidak ada batasan. Nah, teman-teman harus hati-hati untuk memilih plugin. Karena kenapa? Di plugin sendiri kita nggak tahu nih yang abal-abal gitu ya, itu menyimpan backdoor atau kode-kode yang memang disisipkan di belakangnya, yang mana itu bisa sangat berbahaya. Dia bisa masuk ke website kita kan nggak tahu. Dia menanam skrip di sana. Dia bisa masuk ke website kita, bahkan mungkin bisa langsung masuk ke server kita. Nah, kan itu sangat berbahaya. Yang mana nanti data pasien bisa dicuri dan disalahgunakan lah ya. Nah, caranya teman-teman pastinya harus melihat kapan terakhir si plugin itu terupdate. Yang kedua, melihat rating.
serta melihat ulasan dari pengguna yang lain tentang plugin tersebut. Sama kayak teman-teman mungkin sering belanja online, teman-teman lihat juga ya untuk rating, komen ya, bahkan mungkin kita lihat misalkan kita beli barang sepatu, kita tengoklah sepatu ini udah berapa banyak yang kejual gitu ya. Nah, itu jadi ini juga jadi apa? Untuk kita melihat apakah produk ini benar apa uh, palsu gitu. Nah, yang ketiga, pastikan versi dari plugin ini cocok di WordPress versi WordPress teman-teman masing-masing. Karena kalau tidak cocok ya tidak bisa terhubung. Nah, ini udah kita bahas. Waspada plugin bajakan. Nah, di sini eh, apotik online harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik farmasi. Nah, plugin bisa membantu sistem atau website teman-teman untuk memenuhi syarat dari PSEF. Nah, terutama dalam hal penelusuran obat dari stok sampai ke pasien. Nah, di sini juga ada apa? Caching ya. Nah, di sini pasien yang sakit tidak punya waktu lama menunggu website teman-teman loading. Nah, kita mau cari obat nih, pas kita buka si websitenya kok lama gitu. Nah, sehingga ya itu bisa menurun dari kunjungan website kita. Nah, di sini ada namanya plugin WP Rocket atau Light Speed Change. Nah, sangat krusial untuk pengalaman pengguna. Nah, serta backup. Nah, ini selalu backup ini selalu yang jadi apa? Keharusan di setiap suatu sistem. Tidak hanya website saja ya, tapi semua semua sistem yang berbasisnya internet itu backup syarat wajib. Karena kenapa? Di dalam dunia IT itu tidak ada yang namanya keamanan yang 100%. Pasti ada selalu celah yang orang lain mencoba ingin merusak dari suatu sistem. Nah, makanya teman-teman wajib membackup suatu data, apalagi database yang sangat rentan. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan WordPress, ada juga yang namanya eh, draft plus nama pluginnya. Di sini dia bisa meng-back otomatis ke cloud, mungkin Google Drive atau mungkin yang lainnya, seperti itu. Nah, sini kelihatan ya kategori plugin wajib nih. Yang pertama ada e-commerce, itu eh, WooCommerce, ada Word Defense, ada Rank Match, ini untuk SEO-nya, serta untuk resep ada checkout files. Nah, fungsi udah kelihatan juga ya. Nah, selanjutnya studi kasus alur pembelian. Nah, seperti ini harusnya. Nah, saat kita nih sebagai pasien mencari obat di internet, itu pasti menggunakan agar mudah dibaca, kita menggunakan plugin untuk SEO tadi. Oke, agar mudah dibaca. Nah, saat kita membeli, kita masuk ke plugin yang namanya e-commerce. Oke, dua plugin sudah. Nah, untuk kita upload resep, mungkin kita memang butuh obat keras gitu ya, dan resep dari dokter.
Nah, kita menggunakan plugin namanya Files Plugin. Nah, saat kita membayar dari barang tersebut atau obat tersebut, kita Kita membutuhkan ini ya, metode pembayaran. Yang mana metode itu disediakan oleh si Midtrans. Oke, nah setelah kita membayar, kita memilih kurir, ya, memilih kurir. Nah, menggunakan plugin yang namanya Raja Ongkir, seperti itu. Nah, ini tips maintenance untuk website ya. Eh, apa? Tentunya update terus untuk plugin minimal seminggu sekali. Nah, serta di sini gunakan plugin secukupnya karena memang terlalu banyak juga membuat kerja dari website kita juga semakin berat. Nah, gunakan yang seperlunya saja. Yang kedua, yang ketiga, selalu lakukan backup sebelum update plugin besar. Nah, kesimpulan, teknologi plugin memungkinkan apoteker modern untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas, aman, profesional, dan profesional di era digital. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Boleh? Boleh, yang mau bertanya nanti dapat poin. 10 poin lumayan lah untuk ini ya kan. Untuk tambahan nilai UTS. Ada? Ada nggak kira-kira? Nah, sekarang kalau nggak ada, saya yang nanya nih, siapa yang bisa jawab? 10 poin. Nah, misalnya kita nih buat website. Kita pengen website kita itu ini mudah ditemukan. Nah, plugin apa kira-kira yang kita gunakan? Siapa yang bisa jawab 10 poin? Ada? Ada yang bisa jawab? Plugin SEO enggak, Pak? SEO apa? SEO apa, Mbak? Sari?
Boleh cari di AI, boleh cari di mana saja. Kalau di WordPress itu all in one SEO, Pak. Oke, ya ada banyak. Salah satu juga bisa apa plugin itu. Oke, nanti Mbak Septi catat ya untuk poin Pak Sari 10. Iya, Oke. Pak. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita. Nanti ini yang upload siapa nanti? Arin, Bapak. Oh, nanti Pak Arin nguploadnya di jam ini aja lah, di jam 10 ya, jam kita selesai. Baik, Pak. Oke, boleh Baik, Pak. screenshot dulu. Bapak izin atas nama Rozi Parahmi tadi lagi rapat, Pak. Oh, oke, oke. Terus sama Adinda tadi udah nyebut mungkin karena suaranya tumburan jadi nggak kedengaran. Oke, oke, oke. Pak. Sama atas nama Ratu lagi ada ini, Pak. eh Pengarahan di rumah sakit, Pak. Oke, baik. Makasih, Pak. Oke, baik teman-teman, kita cukup. Bapak Farid Ya, izin hadir, Pak. Hadir, Pak. oke, oke, siap Mas Faril. Kita cukup sampai di sini. Mohon maaf, mungkin waktunya belum sampai jam 10 ya, karena saya juga tadi di telepon rektor untuk ini nggak ada beliau. Nah, nanti kita ini ya, kita minggu depan kita UAS ya, UTS ya. Iya, Pak. Oke, eh, kita cukup sampai di sini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih. Pak. Sopo iki? Kan siapa? Putrinya dua kali, putrinya dua kali dua ya, Mbak. Ya, ini